BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu dua badan yang berbeda, fungsinya berbeda, tapi dua-duanya punya fungsi yang hampir sama, yaitu perlindungan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau BPJS Kesehatan perlindungan dari segala bentuk kesehatan, risiko kesehatan, sedangkan kalau BPJS Ketenagakerjaan segala bentuk risiko pekerjaan, jaminan kecelakaan kerja. Jadi setiap peserta yang mungkin terjadi kecelakaan kerja itu sudah menjadi tanggung jawab dari BPJS Kesehatan dari dia masuk rumah sakit sampai dinyatakan sembuh. Nah, misalnya ini semuanya jaminan kecelakaan kerja itu apa aja yang kita cover itu mulai dari pengobatan dan perawatan. Masih belum berubah, yaitu perawatannya sampai dinyatakan sembuh. Contohnya kalau misalnya contoh bapak tadi ada patah tulang, harus operasi pasang pen, sudah diklaim STMB-nya, santunan sementara tidak mampu bekerjanya, ternyata harus buka pen lagi, yang buka pennya nggak ditanggung nanti. Nah, jadi harus ditunggu sampai buka pen dulu atau sampai dinyatakan sembuh dulu. Ya, pengobatan, perawatan, pelayanan medisnya kita tanggung sampai sembuh. Lalu ada santunannya, santunan itu berupa uang tunai, ada transportasi, ada STMB tadi, santunan sementara tidak mampu bekerja, ada santunan cacat, santunan kematian, biaya rehabilitasi yang berupa alat bantu, protose, lalu ada pengganti gigi tiruan dan beasiswa, itu yang berupa uang tunai. Nah, mekanismenya jika terjadi kecelakaan kerja, hal pertama pastikan transportasi yang mungkin waktu zaman 2019 itu daratnya 2,5 juta, sekarang kita sudah berubah menurut PP 82 2019 naik. Angkutan darat itu kita tanggung menjadi 5 juta maksimal, angkutan laut itu 2 juta maksimal, dan angkutan udara 10 juta. Dan jika menggunakan dua jenis angkutan, totalnya yang kita tanggung adalah totalnya. Contoh, darat dan udara, misalnya harus dirujuk keluar kota, berarti kita bisa tanggung sampai 15 juta untuk si tenaga kerjanya pulang dan perginya. Nah, yang kami tanggung hanya waktu pertama kali berangkat dan pertama kali pulang. Nah, semuanya itu apa sakit atau di fasilitas kesehatan terdekat. Kalau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, hanya dengan tinggal menunjukkan kartu sudah ditanggung. Kalau tidak kerjasama gimana? Kalau tidak kerjasama mungkin ini sistemnya reimburse. Kami masih menerima sistem reimburse. Reimburse-nya artinya dibayarkan dulu nanti kami ganti. Bunyinya seperti itu. Nah, biayanya kita samakan dengan biaya yang standar rumah sakit daerah. Kalau misalnya lebih mungkin itu yang bapak-bapak, ibu-ibu tutupi sendiri. Tapi kalau misalnya di bawah berarti yang kami cairkan adalah sesuai dengan akuntansi yang diberikan. Nah, itu kalau misalnya rumah sakit tidak kerjasama, itu biaya rawat inapnya. Nah, kalau sampai dirawat inap tentunya tidak bisa bekerja, harus absen. Nah, ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, santunan sementara tidak mampu bekerja ini juga jadi pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Pak, kalau dokternya nyuruh istirahat sebulan, tapi tidak dikeluarkan surat sakit dari dokter, nah itu memang tidak bisa kami ganti. Yang bisa kami ganti adalah yang sesuai dengan surat sakit dikeluarkan dokter. Dokter bilang misalnya harus istirahat selama sebulan di rumah, nggak boleh kerja, minta sama dokter surat sakitnya. Nah, selama sebulan itu kita gantikan. Kalau misalnya dokter bilang cuma seminggu, seminggu itu kita gantikan. Tergantung upah yang didaftarkan berapa. Kalau upah yang didaftarkan, contoh bapak ibu staff ya bu ya, 1.700.000 misalnya. Nah, itu kita bagikan aja 30 berarti kan perharinya itu kisarannya sekitar 30.000 atau sampai 40.000. Berarti misalnya seminggu kita kalikan, Sabtu Minggu juga kita hitung. Itu kalau santunan sementara tidak mampu bekerjanya. Nah, kalau misalnya sampai dirawat di rumah sakit, lalu sampai istilahnya menginap di rumah sakit, dirawat inap, tentunya kan nanti ada. Kalau misalnya dia sembuh total, alhamdulillah sudah selesai masalah kita. Tapi gimana kalau misalnya kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan cacat? Ada 3 jenis cacat. Ada cacat fungsi, cacat anatomis, cacat otak-otak. Cacat fungsi kurang fungsi. Contohnya yang kasus seperti Pak Dusun di Kubang tadi. Nah, mungkin dia kena batu matanya. Dulu matanya nggak perlu pakai kacamata, sekarang harus pakai kacamata. Berarti kurang fungsi penglihatannya. Itu ada penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan, dan itu yang menghitung adalah bukan kami yang menentukan, tapi dokter yang merawatnya. Mungkin mata kirinya kurang fungsi 50%, itu kita gantikan. Ada cara perhitungannya, yaitu kurang fungsinya dikalikan tabel persen itu ada di PP 44 tahun 2015 dan dikalikan dengan 80 kali upah. Nah, berapa upahnya kita kalikan seperti itu. Nah, itu kalau misalnya sampai mengakibatkan cacat fungsi. Kalau cacatnya cacat anatomis, hilang bagian tubuh, berarti kan hilang bagian tubuh ya akibat kecelakaan kerja, itu pun juga ada perkaliannya.
berapa persen yang dianggap hilang, misalnya tangan kanan berapa persen, itu menentukan dokter. Itu dikalikan dengan 80 kali upah, itu cacat anatomis. Kita berikan uang tunai kepada si tenaga kerjanya. Nah, kalau misalnya sampai mengakibatkan paling jeleknya risiko cacat total tetap, benar-benar tidak bisa bekerja. Contoh santunannya adalah 70% dikalikan 80 kali upah, atau 56 dikalikan dengan gaji yang didaftarkan. 56 dikali gaji yang didaftarkan ditambah santunan berkala yang diberikan sekaligus 12 juta, ditambah kalau tenaga kerja punya anak yang masih sekolah, beasiswa per tahunnya, tergantung dengan jenjang pendidikan si anak tersebut. Itu kalau misalnya sampai mengakibatkan cacat total tetap. Nah, gimana kalau risikonya dari kecelakaan kerja tersebut sampai mengakibatkan paling parah? Paling parahnya apa? Sampai risiko meninggal dunia akibat hubungan pekerjaan. Meninggal dunia akibat hubungan pekerjaan itu bukan hanya meninggal dunia pada berangkat selama bekerja dan pulang saja. Meninggal mendadak 1 kali 24 jam di tempat kerja juga kita kategorikan sebagai meninggal akibat hubungan pekerjaan, walaupun meninggal mendadaknya karena sakit mungkin. Tapi meninggal mendadak 1 kali 24 jam, jadi mungkin contoh ada bapak ibu mungkin anggotanya di kantor tiba-tiba jatuh pingsan, dibawa ke rumah sakit langsung. Di rumah sakit 1 kali 24 jam ternyata meninggal, itu kita anggap meninggal akibat hubungan pekerjaan. Santunan yang kita berikan adalah santunan sekaligus, yaitu 60% dikalikan 80 upah atau 48 kali gajinya, ditambah biaya pemakaman 10 juta, ditambah dengan santunan pemakaman santunan berkala yang diberikan sekaligus 12 juta, dan beasiswa untuk 2 orang anaknya per tahunnya menurut jenjang pendidikan. Itu kalau misalnya yang paling parahnya. Ini kita ingatkan lagi. Kesehatan tadi ya, mulai dari biaya berobat, pemeriksaan dokter, jasa operasi, pelayanan penggantian darah, alat pemeriksaan diagnostik bagi peserta yang telah terbukti mengalami penyakit akibat kerja. Nah, ini penyakit akibat kerja nih bisa kayak gini. Jadi segala bentuk jatuh bagusnya tetap dilaporkan ke kita, Pak. Nah, sayangnya di BPJS Ketenagakerjaan ini, karena kami adalah badan hukum publik, mau kecelakaan kerjanya cuma 250.000 biayanya, sama kecelakaan kerja yang biayanya sampai 2 miliar, syaratnya sama. Cuman kalau bisa tetap harus dilaporkan. Kenapa? Karena ada contoh kasus seperti salah satu perusahaan di Damasraya. Tenaga kerja kecelakaan kerja, jatuh terpeleset, terkilir saja itu, Pak. Pada saat itu, nggak perlu lapor ke BPJS Ketenagakerjaan karena cuma diurut saja katanya. 2 tahun kemudian ternyata diagnosa dokter mengatakan bahwa akibat terjatuh 2 tahun yang lalu si tenaga kerja sekarang lumpuh. Nah, kayak ini nih ada kejadian nih, Pak. Salah satunya contoh di Damasraya. Hal seperti itu tidak bisa kami tanggung. Kenapa? Kejadian 2 tahun lalu tidak dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Makanya 2 tahun kemudian hanya dikit aja lapor saja. Minimal tercatat di sistem kami. Contoh kasusnya. Lalu kita di beasiswa per tahun per tingkatan. Contoh si tenaga kerja punya anak 2, ahli warisnya itu ada anak 2, istrinya punya 2 anak, 1 anaknya masih dalam kandungan, 1 sudah sekolah. Berarti yang cuma kami tanggung atau yang bisa kami berikan adalah 1 orang yang sudah ada di dalam kakak. Jadi intinya sudah ada di dalam kakak. Baru lahir anaknya, baru umur 1 bulan tapi sudah ada di dalam kakak, terjadi kecelakaan kerja, itu nanti pas sekolah kami tanggung. Jadi tunggu sampai dia masuk sekolah baru ditanggung. Tapi kalau misalnya belum ada di dalam kakak, itu memang tidak kami tanggung. Nah, yang ditanggung apa? Mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. TK-nya TK sampai SD 8 tahun maksimal, kita berikan per tahunnya itu 1.500.000 kepada 1 orang anak. Kalau 2 berarti kali 2. Berarti ke 1 orang anaknya kita berikan 1.500.000 per tahun selama 8 tahun maksimal, TK sampai SD. Kalau dia naik ke SMP kita berikan 2 juta per tahun. SMA 3 juta per tahun. Perguruan tinggi itu kita berikan maksimal 5 tahun 12 juta per tahun. Jadi total kalau misalnya dapat dua-duanya anaknya itu sekitar 174 juta kita berikan beasiswa kepada si waris anak dari almarhum tenaga kerja. Nah, ini yang berlaku sekarang, ini yang baru. Kalau dulu kan tidak ada hubungan dengan pekerjaan, bisa karena apa saja. Contoh, mungkin karena sakit, atau meninggal dunia karena di luar pekerjaan, di luar jam kerja, atau meninggal dunia mungkin pada saat liburan atau gimana. Yang paling parah meninggal dunia akibat bunuh diri pun tetap kita berikan santunan kepada ahli waris. Yang penting tenaga kerja meninggal, kita nggak tanya. Yang pertama santunan kematian 20 juta.
santunan kematian 20 juta, lalu santunan berkala yang diberikan sekaligus 12 juta, dan biaya pemakaman 10 juta. Nah, bedanya jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, mau gajinya Pak Desa atau mau gajinya staf, meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dapatnya sama-sama 42 juta. Kalau meninggal dunia bukan akibat gangguan pekerjaan, ada juga beasiswanya, cuma ada persyaratan minimal 3 tahun dulu menjadi peserta. Nah, ini berlaku kesiapan. Jaminan kematian tadi diberikan kepada ahli waris yang sah di mata hukum. Ahli waris tadi. Nah, ini tadi jaminan kematiannya. Ahli waris pertama itu janda duda. Maksudnya janda duda ini pasangan kita. Seandainya kita masih sendiri, masih single, ahli waris itu adalah orang tua. Orang tua. Kalau misalnya sudah punya anak, sudah punya pasangan, tapi pasangan tidak ada punya anak, ahli waris itu anak. Nah, itu dia. Kalau misalnya juga orang tua tidak ada, anak tidak ada, ahli waris jatuhnya ke kakek atau saudara kandung. Dan saudara kandung ini, misalnya ada saudara kandungnya ada 8-8-nya harus tanda tangan menunjuk satu orang. Jadi harus sepakat semua. Nah, itu kalau misalnya saudara kandung. Lalu ada mertua, ini mertua ini sudah biasanya jarang kali terjadi. Dan yang terakhir itu adalah pihak yang ditunjuk dalam wasiat. Dalam wasiat ini maksudnya kalau misalnya sudah tidak punya keluarga, sebatang kara, mungkin contoh masyarakat ini ayatin piatu, dia mungkin ada yang pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya ditandatangani oleh notaris negara ya. Nah, itu menjadi sah ahli waris yang sah. Dan yang terakhir itu kalau misalnya urutan 1 sampai ke 7 tidak terpenuhi, itu akan kembali menjadi ke kas negara, gitu. Bukan berarti kami tidak berikan, tapi kami dikeluarkan untuk dikembalikan kepada kas negara.